Polisi tangkap pelaku penculik dan pembunuh kepala cabang Bank BUMN. Pelaku ditangkap di sejumlah lokasi. KPK sita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor dalam OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ariel Noah dan sejumlah musisi sambangi DPR, bahas polemik royalti. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Ricuh aksi unjuk rasa warga desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro di kantor Bupati Lampung Selatan. Dalam aksinya, massa menuntut penonaktifan kepala desa yang diduga korupsi. Kericuhan terjadi saat massa berupaya memaksa masuk kantor bupati, namun dihadang petugas. Dalam tuntutannya, warga meminta Bupati Lampung Selatan segera menonaktifkan kepala desa Sinar Palembang yang diduga melakukan korupsi sejak 2022 hingga 2024. Massa juga mendesak aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan dugaan korupsi tersebut. Emosi warga akhirnya reda setelah Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi, didampingi wakilnya menemui langsung pengunjuk rasa. Harapan saya kepala desa secepatnya diberhentikan dan dinonaktifkan selaku kepala desa dan diperiksa oleh kejaksaan sebagai adanya dugaan korupsi tahun 2022, 23 dan 24. Saudara, penari Sound Horeg ditabrak sebuah mobil saat tampil dalam karnaval yang digelar di Desa Seraten, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Video amatir menampilkan detik-detik sebuah minibus menabrak penari Sound Horeg pada Rabu malam. Akibatnya 4 penari mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Polisi bilang minibus yang menabrak rombongan pawai merupakan panitia yang membawa logistik. Diduga sang sopir tidak dapat mengendalikan mobil transmisi matic. Bahwa itu adalah kelalaian sopir yang membawa makanan minuman untuk peserta karnaval. Itu mungkin dia tidak begitu paham tentang mobil matic. Korban ada 4 orang luka dan dibawa sampai saat ini 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Informasi berikutnya, saudara, Ditres Narkoba Polda Jawa Barat menangkap 4 bandar narkoba jaringan internasional Golden Triangle atau segitiga emas, salah satu kartel narkoba terbesar yang masuk ke Indonesia. Inilah detik-detik saat polisi menangkap bandar narkoba di Jawa Barat. Pelaku menyembunyikan sabu di jok motor. 4 pelaku ditangkap beserta barang bukti sabu 7.000 gram lebih, ratusan pil inek yang dikemas dalam kapsul, tembakau sintetis, dan teh Tiongkok. Jaringan narkoba ini biasa beroperasi di Myanmar, Thailand, dan Laos dan masuk Indonesia melalui jalur laut. Setelah bulan kemarin kita mendapatkan dari jaringan Golden Crescent, bulan sabit emas, sekarang kita dari Golden Triangle. Jadi perlu kami jelaskan bahwa di Indonesia sekarang ada 2 kartel narkoba besar yang sedang beroperasi. Kita harus melawan kartel-kartel ini demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Saudara, detik-detik penculikan kepala cabang Bank BUMN di area parkir pusat perbelanjaan terekam kamera pemantau. Korban diculik pelaku pada Rabu sore. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan didorong masuk ke mobil berwarna putih oleh dua pelaku. Kemudian mobil langsung meninggalkan lokasi. Saat kejadian, rekan korban sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Usai diculik, jenazah kepala cabang Bank BUMN ditemukan warga di Kampung Karangsambung, Serang Baru, Bekasi pada Kamis pagi. Jenazah ditemukan di sebuah lahan terbuka dalam kondisi terikat dan tidak lagi bernyawa. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk otopsi. Kamis pagi, warga Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria dalam kondisi mulut terlakban dan kaki terikat. Petugas Polsek Serang Baru yang langsung melakukan olah TKP mendapati korban juga mengalami luka memar. Belakangan diketahui korban merupakan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang Bank BUMN yang sehari sebelumnya sempat diculik oleh 4 orang saat di parkiran toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV tampak kawanan penculik ini sengaja memarkir mobil minibus putih mereka di dekat mobil korban. Secara paksa, Ilham lalu dibawa masuk ke dalam mobil yang segera meninggalkan area parkir. Kami kutip dari Kompas.com, Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi menyebut telah menangkap keempat pelaku. 3 orang ditangkap di Jakarta, 1 pelaku lainnya ditangkap saat hendak kabur ke Nusa Tenggara Timur. Polisi menyebut masih ada pelaku lain yang dikejar. Pihak keluarga yang mendapatkan kabar penemuan jenazah langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak menyangka jika korban tewas dibunuh lantaran kepribadian korban dikenal baik oleh rekan-rekannya. Ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya dengan yang setimpal. Pihak keluarga berharap seluruh pelaku yang terlibat segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi lebih lengkap soal penangkapan pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan Andika Ahadiat. Selamat malam, Jona. Jadi masih ada berapa pelaku, Jona, yang diburu oleh polisi informasinya? Ibrahim, saat ini memang dari pihak polisian masih memburu adanya pelaku di luar dari 4 orang yang sudah berhasil ditangkap, di mana 4 orang tersebut 3 berhasil ditangkap di Jakarta, sedangkan satunya lagi ketika hendak mendarat di bandara di NTT. Jadi kejadian ini memang bagaikan teka-teki, ini harus segera dibongkar dan dicari tahu, tidak hanya motif ataupun tidak hanya mungkin bagaimana kronologinya, tapi juga mencari tahu siapa lagi pelaku yang lain ataupun otak pelaku. Kalau kita lihat dari kronologi atau kejadiannya, ini memang cukup unik, di mana barang bukti yang bisa dilihat adalah dari CCTV, di mana terlihat dari CCTV tersebut ketika si kepala cabang ini keluar dari mobil, langsung disergap dan langsung dimasukkan ke mobil, dan mobil tersebut langsung berjalan. Memang ada 1 orang lagi yang melihat, tapi memang kalau kita lihat cukup
terkaget atau mungkin cukup sulit untuk bisa menangkap atau merefleksikan apa yang terjadi pada saat itu. Itulah sebabnya dari pihak polisian saat ini masih berusaha untuk membongkar atau mencari tahu apakah ada motif lain. Apakah ini mungkin ada pihak yang tidak suka atau mungkin ada pihak lain yang mungkin merasa tersaing atau sepertinya ini masih dipelajari oleh pihak polisian. Kami pun sudah berusaha untuk menginformasi ke pihak polisian apakah ada motif lain, misalkan motif asmara atau motif apapun. Dari pihak polisian meminta kami untuk bersabar dikarenakan memang masih dilakukan pendalaman tidak hanya kepada 4 orang yang akhir berhasil ditangkap, tapi juga pihak polisian masih memburu 1 orang lagi. Apakah nanti ada pendalaman lebih lagi atau mungkin hal lain, ini nanti akan disampaikan oleh kepolisian. Yang pasti kasus ini akhirnya menjadi atensi masyarakat, apalagi kalau kita lihat kasus penculikan seperti ini, apalagi sampai meninggal, tentu saja menjadi tanda tanya. Apakah ada dendam atau hal lainnya, ini masih dilakukan lama. Bahkan direktur utama dari salah satu bank BUMN, di mana adalah atasan dari kepala cabang tersebut, bahkan juga ingin meminta kepada pihak polisian agar terus melakukan penyidikan untuk bisa mencari tahu apa motif sebenarnya terkait adanya penculikan yang akhirnya berlanjut dengan adanya kasus pembunuhan ini. Baik. Jonas, singkat saja, apakah ada barang milik korban, barang berharga korban yang hilang saat penculikan? Ya, terkait dengan adanya barang-barang berharga milik korban ini, memang ini sekarang masih juga dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian. Tentu saja dari pihak kepolisian juga masih terus mencari apakah mungkin ada barang bukti seperti handphone atau laptop yang akhirnya bisa dipelajari untuk bisa dilihat, di mana ini saja menjadi salah satu cara untuk melihat adakah motif-motif lain yang akan bisa atau bisa dipelajari dari kasus ini. Yang pasti kasus ini menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk bisa melihat apakah ada hal-hal lain, apakah pembunuhan ini memang sudah dirancang jauh-jauh hari atau memang ada motif-motif lain yang tersembunyi. Ini memang harus lebih hati-hati dari pihak kepolisian dikarenakan dari CCTV yang terlihat dari penculikan yang ada itu memang harus lebih dalam. Baik. Terima kasih Jonah Hamonangan dan juga Andika Hadiat untuk laporannya. Informasi berikutnya, Saudara. KPK hari ini menyegel ruangan K3 Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pasca OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer pada Rabu malam. Penyegelan dilakukan karena OTT diduga terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang ada 13 orang lainnya yang terjaring OTT, di antaranya penyelenggara negara dan pihak swasta. Usai terkena OTT, Immanuel Ebenezer langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK menyita motor gede milik Wamenaker serta 15 unit mobil dan 7 unit motor dari seluruh pihak yang terjaring OTT. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga bilang KPK telah menyita uang tunai yang jumlahnya masih dihitung penyidik. Sebanyak 15 mobil dan 7 sepeda motor mewah disita KPK dalam OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dari 7 motor, 5 diantaranya merek Ducati dan 2 lainnya Vespa. Sementara 15 mobil bervariasi dari merek Honda, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi, BMW, Toyota, Nissan, dan Jeep. Yang menarik perhatian, salah satunya motor Ducati X Diavol yang harganya mulai dari 878,9 juta rupiah untuk varian dasar. Selain itu, ada juga mobil Nissan GT-R yang kisaran harganya 3,1 miliar hingga 8 miliar rupiah. Kasus apa sebetulnya yang diduga menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer? Usai jeda, kami hadirkan laporan langsungnya. Istana tanggapi soal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK. Soal penggantian Menteri Sekretaris Negara sebut tunggu proses hukum Noel. Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring OTT terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3.
Soal reshuffle, Istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan akan menunggu status hukum Immanuel 1x24 jam di KPK usai penangkapan pada Rabu malam. Tunggu. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1x24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, nah, belum tentu, tunggu dulu. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Paksa kamu minta pengawas saya untuk melakukan penggeledahan. Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Immanuel Ebenezer atau Noel jadi pembantu pertama Presiden Prabowo Subianto yang dicokok KPK. 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor disita KPK. Ada Ducati X Diavel yang harganya bisa mencapai 1 miliar rupiah, hingga Nissan GT-R yang harganya bisa mencapai 8 miliar rupiah. Diduga deretan kendaraan tersebut menjadi barang bukti kasus yang menjerat Wamenaker tersebut. Menteri Tenaga Kerja Yassi-Erli menyayangkan ditangkapnya Noel oleh KPK. Yassi-Erli menyinggung soal komitmen seluruh jajaran di Kemenaker yang siap mundur jika terjerat kasus korupsi. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo yang tegas pada penindakan korupsi. Dasko bilang Presiden tak akan melindungi jika terbukti kabinetnya korupsi. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terbukti. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer pada Rabu malam. OTT diduga dilakukan terkait pengurusan sertifikat K3. Dalam OTT ini, KPK dikabarkan menangkap 14 orang, termasuk Wamenaker. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait dengan OTT KPK terhadap Wamenaker, kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Adini Anissa dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam Asri, jadi ada berapa kendaraan yang disita KPK terkait OTT Wamenaker, Asri? Iya, selamat malam Ibrahim. Ada total 22 kendaraan yang disita oleh KPK dari hasil operasi tangkap tangan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan dari 22 kendaraan tersebut, 15 diantaranya merupakan kendaraan roda 4 dan 7-nya merupakan kendaraan roda 2. Kalau tadi yang ditampilkan oleh KPK pada sore hari, saya lihat ada beberapa merek mulai dari keluaran Jepang sampai dengan keluaran Eropa. Yang cukup mencita perhatian adalah mobil Nissan GT-R R35 yang kisaran harganya ini bisa mulai dari 4 sampai dengan 8 miliar rupiah. Selain itu ada mobil lain, Jeep Country,
Jimny Little di Hyundai Palisade ini ada 2, kemudian juga Pajero Sport, BMW, kemudian dari Toyota ada Corolla, hingga ada juga Nissan GT-R seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dan ada beberapa mobil lain yang memang ditampilkan oleh KPK yang menjadi barang bukti dalam OTT yang menyeret Wamenakar. Kemudian untuk kendaraan roda 2 yang disita, 5 diantaranya merupakan motor gede atau moge bermerek Ducati. Ada yang jenis Street Fighter, kemudian ada yang jenis Multistrada dan juga X-Diavel yang kisaran harganya bisa miliaran rupiah. Tidak hanya itu, ada juga 2 kendaraan roda 2 atau motor bermerek Vespa berwarna putih dan juga silver yang turut disita oleh KPK. 22 kendaraan ini saat ini sudah ada di Gedung Merah Putih KPK, sudah disita oleh KPK, dan tadi berdasarkan informasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa ke-22 kendaraan ini memang diambil ataupun juga disita dari beberapa titik di wilayah Jakarta. Tapi memang belum dirinci siapa saja yang memiliki atau kepemilikan dari kendaraan-kendaraan yang disita. Kalau saya coba menelisik LHKPN milik Immanuel Ebenezer atau Noel, tidak ada kendaraan-kendaraan yang ada di list LHKPN tersebut yang dimiliki oleh Noel yang ditampilkan di KPK yang merupakan barang bukti dari OTT kasus yang menyeret Wamenakar. Tapi belum juga ada penjelasan secara resmi dari KPK siapa kepemilikan dari kendaraan tersebut, baik yang roda 2 dan juga roda 4, yang tentunya ini masih dinantikan. Jadi untuk total kendaraan ada 22, 15 diantaranya roda 4, 7 diantaranya roda 2. Demikian Ibrahim. Asri, apakah sudah ada informasi atau gambaran ini terkait dengan kasus apa yang menjerat Wamenakar, Asri? Sejauh ini informasi yang kami dapatkan ini adalah kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha atau perusahaan terkait dengan pengadaan atau pengurusan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja begitu. Dan memang kasus yang menyeret Immanuel Ebenezer ini tidak hanya melibatkan Noel begitu, tapi ada juga 13 orang yang turut diperiksa dan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Di antara 13 orang ini tadi disebutkan oleh jubir KPK Budi Prasetyo, beberapa di antaranya memang termasuk pejabat atau ASN di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi ada pula pihak swasta. Namun kembali lagi Ibrahim, belum dirinci secara pasti dan juga secara rigid begitu oleh KPK apa pasal yang disangkakan atau yang menjerat dan bagaimana pula status hukum dari Immanuel Ebenezer Wamenakar dalam kasus ini, karena seharusnya kalau kita lihat dari OTT yang dilakukan pada Rabu malam itu sudah harus KPK atau penyidik KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Noel dan juga 13 orang yang ikut dalam OTT tersebut. Demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Asri Gunawan dan juga Adini Yanisa, laporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setelah memasuki hari kelima, kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Tim berupaya melokalisasi gas dari dalam sumur. Ya kemarin mau dibuat corongan ya, karena ini ditutup tidak mungkin, mau dibuat corongan untuk mengantisipasi gas-gas yang masih yang masih ada, karena kalau gasnya tidak ada justru malah bahaya. Kalau ada apinya dibuat corongan itu malah mungkin tidak menimbulkan gas lainnya yang malah menimbulkan keresahan masyarakat nanti. Ini sudah dilakukan atau masih menunggu alat, Bu? Ya, ini masih proses nanti ya. Pasca insiden kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah, polisi menutup sejumlah sumur minyak lain di sekitar lokasi. Penutupan untuk mengantisipasi peristiwa serupa terulang. Sebanyak 3 sumur minyak yang diduga ilegal ditutup dan dipasang garis polisi untuk proses penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa sejumlah saksi
di antaranya warga sekitar, pemilik lahan, pengebor, dan investor sumur minyak untuk mengusut penyebab kebakaran serta menentukan pihak yang bertanggung jawab. Polisi mengimbau warga di sekitar lokasi sumur minyak yang terbakar mengungsi ke lokasi yang sudah disiapkan Dinsos dan BPBD. Kami dari kepolisian menutup beberapa titik sumur yang ada di lokasi terdampak kebakaran ini supaya mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi. Kami beri polis lain, kemudian kami himbau kepada masyarakat yang di radius aman untuk sementara waktu tinggal di tempat pengungsian yang sudah disediakan. Sementara yang ditutup ini di polis lain ada 3 termasuk sumur yang terbakar ini. 2 korban ledakan sumur bor minyak di Blora, Jawa Tengah masih kritis. Keduanya mengalami luka bakar serius. 2 korban ledakan sumur minyak Blora dirawat di RSUP Dr. Sarjito Sleman. Korban adalah ibu dan anak yang mengalami luka bakar hampir sekujur tubuhnya dan kondisinya kritis. 2 korban terkena ledakan saat berada di rumah yang berjarak 15 meter dari sumur minyak. Pasien untuk yang ibu ini menderita luka bakar 76% dan anaknya menderita luka bakar 63%. Kemudian untuk perawatannya kedua pasien kita sandingkan perawatan intensif di unit luka bakar. Ariel Noah dan sejumlah musisi sambangi DPR bahas polemik royalti. Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani dihadirkan sebagai saksi dalam sidang asistennya Ismail Marzuki. Dalam sidang, Nikita dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa penuntut umum soal percakapannya dengan Oki Pratama maupun Ismail terkait Reza Gladys. Nikita menjelaskan salah satu chat yang menyinggung soal review produk kecantikan. Nikita mengaku tidak ada pemaksaan ataupun pemerasan. Tidak ada di sini pemaksaan atau pemerasan atau apalagi pengancaman atau pencucian uang karena ini fix, ini minta tolong, ini pekerjaan yang biasa saya memang lakukan. Saudara, Komisi 13 DPR menggelar rapat bersama sejumlah musisi dan lembaga manajemen kolektif atau LMK membahas polemik royalti. Tampak sejumlah musisi kawakan hadir dalam rapat bersama Komisi 13 DPR membahas royalti yang tengah menjadi polemik. Dalam rapat tersebut, vokalis Noah yang juga Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia Nazril Irham atau Ariel meminta ketegasan pemerintah bahwa penyanyi bukanlah pihak yang wajib membayar royalti. Masalahnya belum selesai karena menurut kami perlu ada ketegasan. Sampai saat ini kami sebenarnya ingin meminta pernyataan lebih lagi dari pemerintah, mungkin karena pernyataan di MK sendiri juga masih belum kuat ternyata. Kami tadinya pengen meminta ke Asosiasi Pencipta ASI, apabila sudah diputuskan bahwa bukan penyanyi yang harus membayarnya, kalau memungkinkan ada permintaan maaf atau minimal ada pernyataan yang menegaskan bahwa bukan penyanyi yang bertanggung jawab terhadap pembayaran performing rights. Sementara itu, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mendorong LMK sebagai pihak yang menghimpun royalti musik diaudit. Audit dibutuhkan untuk meminimalisasi keributan lantaran ada perbedaan pendapat antara musisi dan LMK.
LMK juga harus kita audit. Jangan ini menjadi rente baru. Ini penting sekali. Tadi yang tradisional juga, nanti saya nyanyi Bare Solo, nanti ditarik royalti mati siapa? Yang paling penting. Kenapa? Kita berkumpul semua di sini mencari jalan keluar. Jangan hanya karena beda pendapat, kan biasanya. Nah, kita ribut karena beda pendapatan. Jangan, si Anu dapat sekian, Anu dapat sekian. Jangan, bos. Kita sama-sama ingin memiliki azas keadilan penting. Tapi juga ada norma namanya. Di mana norma itu juga tidak semuanya harus diuangkan, Pak. Satu persatu terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa bergiliran oleh Polda Metro Jaya. Setelah Roy Suryo, kini giliran Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang diperiksa. Tifa sempat syok karena ijazah Jokowi tak ada di Polda Metro Jaya. Hiduplah Indonesia Raya. Sambil membawa buku Jokowi's White Paper, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai terlapor di kasus tudingan ijazah Jokowi. Saat diperiksa, Tifa meminta penyidik untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Namun ternyata ijazah Jokowi sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya, melainkan dalam pemeriksaan uji forensik di Mabes Polri. Ternyata ada sebuah jawaban yang bikin saya surprise, karena ternyata kata pemeriksa saya itu sampaikan bahwa ijazah itu sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya, dan itu tidak pernah disampaikan kan kepada khalayak, kita semua tidak tahu. Dan posisi dari ijazah itu sekarang ada di Mabes. Berarti tadi ada di Mabes dan sedang atau sudah dilakukan uji forensik, lab forensik gitu. Nah, tentu saja saya langsung tanya, loh, kok tidak ada pengumuman apapun di media massa? Selain Tifa, rekannya Roy Suryo telah lebih dahulu diperiksa di Polda Metro Jaya. Dengan percaya diri, Roy datang tanpa berkas bukti apapun karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan dan yakin bakal lolos dari kasus hukum ini. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir. Anda punya akun media sosial? Saya jawab tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebuah acara, siapa yang punya YouTube? Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi telah naik ke penyidikan. Setidaknya ada 6 laporan, termasuk salah satunya laporan dari Jokowi tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Di tengah polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS malah menambah drama baru dalam polemik ijazah Jokowi dengan meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku bersampul putih ini berisi karya ilmiah mengenai status Jokowi sebagai alumnus UGM hingga berbagai pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Demo mahasiswa nasional di Balai Kota Bogor ricuh, masa menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Kota Bogor. Setelah unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Balai Kota Bogor ricuh. Bentrok terjadi saat petugas Satpol PP berupaya memadamkan api yang dinyalakan masa aksi sebagai bentuk protes. Bentrok sudah terjadi sejak Kamis sore saat peserta aksi yang tak terima api dipadamkan petugas marah dan mendorong petugas Satpol PP.
Akibatnya cekcok disertai aksi saling pukul pun tak terhindarkan. Ricuh kembali terjadi menjelang malam saat proses negosiasi antara massa aksi dan polisi tak tercapai. Unjuk rasa digelar mahasiswa menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Kota Bogor. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini, saudara. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.